terdiri dari Orion Star A211 dan elektroda PH berupa elektroda 8302 BNUMD. Sekarang kita sedang unboxing, dapat meternya, ada power adapternya juga. Kemudian elektrodanya ini sudah dengan BNC konektor dan ATC. Ini konektor ATC-nya. Kemudian kita dapat CD literatur booknya. Kemudian sertifikat calibration-nya. Kemudian disusul dengan ini instruction sheet-nya yang lebih mudah bagaimana. Kemudian manual book-nya seperti ini. Kemudian electrode arm-nya ini sudah lengkap seperti yang tertera pada instruction sheet-nya. Maaf, seperti ini. Ya. Belum. Ini alatnya kita nyalakan, sudah kita koneksikan, jadi kita nyalakan. Ya. Ya. Kemudian kita nyalakan backlight-nya sehingga nyala backlight-nya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengkoneksikan probe pada meter. Pertama yang kita koneksikan adalah BNC konektornya dulu, baru dilanjut dengan ATC-nya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan setup. Pertama kita lakukan setup. Channelnya kebetulan channel yang ada di sini itu ada PH, hanya PH saja dan ORP, tapi karena koneksinya itu adalah Pro PH, maka kita yang hanya bisa kita lihat adalah PH dan MV saja, seperti itu. Kemudian di sini ada banyak menu-menunya dan tidak usah diubah. Seperti itu. Kemudian ini ada temperaturnya. Bisa dilihat temperaturnya, manual temperaturnya di 25 derajat Celcius, tapi kita menggunakan ATC, yaitu temperatur unitnya dengan derajat Celcius. Kemudian kita bisa lakukan setting atau setup dengan mengedit data tanggal dan waktu, kemudian bahasa, key press-nya, alarmnya, atau langsung ke next page. Seperti ini, kita lihat kalau misalnya menggunakan stirrer, kontras dan lain sebagainya, termasuk sampel ID dan user ID. Kemudian kita ke menu view log, ini untuk melihat data log. Kita select aja. Ini sudah ada pengukuran yang dilakukan, yaitu 2 titik, bisa dilihat, select aja kalau mau lihat detailnya. Karena ketika pertama kali dinyalakan, dia akan otomatis langsung mengukur, makanya akan terdeteksi. Gitu. Kemudian ada calibration lognya, ini kita mau lihat data kalibrasinya. PH kita pilih. Nah ini belum pernah dikalibrasi sama sekali, jadi alat benar-benar dalam keadaan baru. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah kalibrasi. Dan yang kita butuhkan adalah pertama buffer pH, baik itu pH 4, 7 maupun 10, itu kalau misalnya kalibrasinya pada 3 titik. Namun jika kalibrasinya itu pada 2 titik, bisa di buffer 7 dan 4 atau 7 dan 10, tergantung dari sampel yang digunakan. Sekarang kita lakukan kalibrasi pada probe-nya. Pertama kita tekan kalibrasi F1, ini akan muncul masih 00000, kemudian kita klik start. Sebelum itu kita masukkan dulu probe-nya ke dalam buffer pH 7. Sebelum kita masukkan pH-nya, probe pH ke dalam buffer pH 7, kita lakukan pembilasan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian dikeringkan dengan kertas tisu. Dan kita buka dulu supaya filling hole-nya ini sirkulasinya terbuka.
seperti itu. Jadi kita buka dulu. Ini kita sudah buka ya filling hole-nya. Kemudian kita celupkan pada parutan buffer pH 7. Kita klik start pada alat. Nah, ini tunggu hingga stabil. Setelah selesai kita klik accept. Oke. Habis itu kita klik next. Dan kita pindah ke buffer yang selanjutnya, itu buffer pH 4 atau buffer pH 7. Ya, mohon maaf, maksud saya adalah buffer pH 4 atau buffer pH 10. Nah, sekarang kita menggunakan buffer yang pH 4. Sekarang sudah elektrolit sudah kita bersihkan tadi, sudah kita keringkan dan kita celupkan ke buffer pH 4. Sekarang kita pada alat, kita klik start. Lalu kita klik accept lagi. Di sini terlihat langsung buffer pH 7 6,99 dan buffer pH 4,01 yaitu 4,01 dengan MV yang tertera pada tabel. Kalau kita mau lanjut ke buffer pH 10, kita klik next. Sedangkan kalau kita sudahi, kita klik call done. Nah, ini akan terlihat average slope-nya dari 92, range-nya itu 92 sampai 102%, sehingga ini masih tergolong bagus karena masih masuk dalam range. Baik, jika sudah selesai kita klik MEAS atau ESC, boleh kita klik. Akan terlihat di sini buffer pH 401 dan 700 seperti itu. Ini berarti bahwa alat ini telah dikalibrasi pada 2 titik, yaitu pada buffer pH 4 dan buffer pH 7. Seperti itu. Terima kasih.